Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, ujian kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Asep Rohimat SPDI. Saya adalah seorang guru di SDN Budi Waluya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025 Angkatan 1 di LPTK Palangkaraya. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik video pembelajaran di SDN Budi Waluya, Kabupaten Bandung Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi iman kepada hari akhir. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, Bapak dan kalian bisa bertemu lagi. Biasa belajar tentang iman kepada hari akhir, pendidikan agama Islam dengan tema iman kepada hari akhir. Baik, sebelum kita melanjutkan, kalian belajar, Bapak menerangkan materi pembelajaran. Alangkah baik dan bagusnya kita berdoa dulu. Silahkan pimpin Saripudin untuk memimpin doa belajar. Silahkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Silakan duduk yang memimpin doa. Alhamdulillah, kita sudah diawali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, Allah melancarkan segala aktivitas kita. Kalian belajar pada kali ini dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum dilanjutkan ke materi pembelajaran,
kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan, mohon berdiri semuanya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dan untuk selanjutnya, lebih baik dan lebih hikmat lagi kita untuk membaca ayat suci Al-Quran untuk tilawah. Kepada Farid, silakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah sudah dibacakan oleh teman kalian. Mudah-mudahan belajar kali ini menjadikan barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran, masih ingat pembelajaran kita evaluasi dulu pembelajaran yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin kalian belajar tentang indahnya kebersamaan. Bapak akan sedikit mengulas tentang apa itu indahnya kebersamaan. Tentu kalian sudah belajar indahnya kebersamaan. Kebersamaan itu sangat luar biasa diharuskan di dalam kehidupan sosial kita. Pelajari dan sudah memahaminya. Baik, Bapak akan melanjutkan materi yang sekarang ingin Bapak terangkan atau kalian pelajari, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Baik, sebelum berlanjut kepada materi, ada beberapa pertanyaan yang Bapak akan berikan kepada kalian. Mohon untuk dijawab. Apa pertanyaannya? Nah, di sini rukun iman. Masih ingat tentang rukun iman? Rukun iman yaitu iman kepada hari akhir. Rukun iman yang keberapa itu? Urutannya. Bagus. Betul. 5. Urutan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Bolehkah Bapak
kepada kalian menyebutkan satu persatu dari rukun iman tersebut. 1. Iman kepada Allah. Bagus. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagus. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan terakhir, iman kepada tadi iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman urutan yang kelima. Baik, untuk selanjutnya, iman kepada hari akhir. Hari akhir, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang hari akhir? Siapa yang tahu? Yang terlintas di pikiran kalian tentang hari akhir? Mohon angkat tangannya. Apa hari akhir itu? Atau persamaan hari akhir itu apa? Hari? Siapa? Rian. Bagus. Kata Rian, hari akhir itu adalah hari kiamat. Betul. Persamaan hari akhir itu hari kiamat. Baik, untuk selanjutnya. Hari akhir. Tentu yang namanya manusia tidak akan hidup abadi. Betul? Nah, baik. Tidak akan hidup selama-lamanya. Titik akhirnya dia akan meninggal dunia. Betul nggak? Meninggal dunia. Baik. Apakah untuk orang yang hidup nanti akan mengenal atau mengalami kejadian yang tadi disebutkan, yaitu hari akhir atau hari kiamat? Tentu semuanya, bukan kita saja. Baik orang yang hidup atau orang yang meninggal pasti akan mengalami yang namanya tadi hari kejadian terakhir, yaitu hari kiamat. Baik, itu sebagai pertanyaan pemantik untuk kalian. Bagus? Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, di sini, lihat ke depan, apa yang terjadi ketika bumi berhenti berputar? Kita berada di yang namanya planet bumi, betul? Sudah terbayang apabila bumi diam? Oh, hari akhir. Betul nggak? Berarti hari kiamat. Baik. Ada pertanyaan. Apa itu hari kiamat? Tadi kan sudah tahu kalian. Hari kiamat itu apa? Siapa yang tahu? Hari kiamat. Hari di mana pada waktu itu alam semesta hancur. Alam semesta akan hancur. Nah, di sini lihat, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari yang dimana Allah mengakhiri kehidupan dunia dan menggantinya dengan kehidupan akhirat. Artinya, setelah berakhirnya kehidupan dunia ini akan mengalami kehidupan yang setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Baik, selanjutnya, beriman kepada hari kiamat artinya kepercayaan yang kuat bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Apakah kalian yakin akan datang walaupun sekarang belum terjadi? Wajib meyakininya. Kalau tidak yakin, berarti kalian sama dengan orang yang tidak beriman.
Kita sebagai muslim wajib untuk mengimaninya. Lanjut. Nah, baik, kembali lagi kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua macam. Dua macam. Ada kiamat apa? Sugro. Kiamat? Nah, dua kiamat kubro. Mungkin kalian sudah pernah mendengar salah satu dari yang namanya kiamat sugro atau kiamat kubro? Pernah mendengar? Nah. Bagus. Bapak ingin memberikan pertanyaan. Yang kalian pahami, apa itu kiamat sugro? Coba angkat tangannya. Siapa? Farid? Kiamat kecil. Kiamat sugro, kiamat kecil. Bagus, betul. Itu kiamat kecil. Baik, untuk selanjutnya. Satu lagi, kiamat kubro. Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Kiamat kubro itu apa? Nah, Saripudin apa? Bagus. Itu kiamat besar. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Baik, selanjutnya. Kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Apakah sudah mengalaminya sekarang? Sudah mengalaminya? Bagus. Sekarang posisi kita ada di akhir zaman. Posisi kita berada di akhir zaman. Tentu yang namanya di akhir zaman sudah mendekati kepada kiamat besar. Berarti sekarang kita sudah berada di posisi kiamat sugro. Bisa dibuktikan? Kiamat sugro? Cirinya seperti apa? Bagus. Salah satunya adalah gunung meletus. Boleh? Satu lagi? Gempa bumi. Sering gempa bumi itu akan lebih mendekati lagi kepada kiamat kubro. Baik, untuk kiamat sugro, selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro. Kiamat kubro. Tadi kata Saripudin, kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Kiamat kubro. Bisa? Bapak, tolong berikan contohnya. Kiamat kubro, mungkin sudah mendengar atau gimana? Coba. Kiamat kubro contohnya? Aib hancurnya alam semesta. Ada yang lebih sebelum hancurnya alam semesta yang masuk kiamat kubro? Coba. Itu titik-titik ending terakhir. Sebelumnya mungkin, sebelumnya itu juga betul. Ada? Matahari? Ingat matahari? Dan terbenam? Nah, ciri menjelang kiamat kubro itu tadi contoh matahari terbenam dari timur dan terbit dari barat. Terbalik. Biasanya kan terbitnya dari timur, terbenam di barat. Nah, pada waktu itu matahari akan berubah terbalik. Terbit dari barat dan terbenam dari timur. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan materi sebentar. Akan buka dulu.
Nah, ini tolong dengarkan tentang hari kiamat atau hari akhir. Bentar. Nah, coba lihat, dengarkan dengan seksama tentang hari kiamat. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat bentengnya kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran, surat Al-Qari'ah, ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Itu adalah penjelasan tentang hari kiamat. Kalian sudah menyaksikan? Sudah mencernanya atau bisa mencernanya? Sudah? Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Mohon nanti untuk diisi. Nah, kalian akan menerima lembaran kertas ini untuk dijawab. Ya baik, Bapak akan membagikannya. Silakan alat tulisnya dikeluarkan, ditulis nama, kelas, sekolah. Apabila sudah diisi, maka silakan di bawahnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan Bapak memberikan waktu sekitar 10 atau 15 menit. Silakan untuk dijawab. Untuk perintahnya di sana
Jadi tolong dipilih dari pernyataan tersebut mana yang termasuk kiamat kubro atau kiamat sugro. Di situ ada 10 pernyataan, pilih salah satu apakah termasuk kiamat kubro atau kiamat sugro. Silakan. Baik, waktu untuk mengerjakan soal sudah selesai. Untuk selanjutnya mohon dikumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan ke depan. Awas, ada yang terlewat namanya. Namanya harus diisi. Kalau yang sudah, silakan duduk kembali ke bangku masing-masing. Sudah semuanya ya? Oke. Untuk selanjutnya, Bapak akan membagikan atau membagi beberapa kelompok dari kalian akan membagi 3 kelompok. Oke, teknik untuk masing-masing kelompok nanti Bapak akan atur. Ya, apabila masuk atau angka 1 berarti masuk ke kelompok angka 1. Kelompok 2, nomor 2 berarti masuk ke kelompok 2. 3 masuk ke kelompok 3. Oke, dari sini mulainya. 1, 2, 3. Lanjut ke belakang. 1, 2, 3. Terus lanjut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sisanya yang terakhir boleh masuk ke kelompok 3. Silahkan. Udah paham? Udah paham? Masuk ke kelompoknya masing-masing. Silahkan bangkunya disatukan. Boleh 4 menjadi 1 bangku. Oke, silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, masuk. Kelompok 3 boleh di sana. Kelompok 3 boleh di sana. Kelompok 1 di sini boleh. Kelompok 2 di sini boleh. Kelompok 3 di sana. Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan atur posisi bangkunya. Atur, silakan. Oke, apabila sudah tepat posisinya, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Ambil, cepat kursinya ambil ke kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih. Sudah masuk ke kelompoknya masing-masing. Ada ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan yang sebelah sana kelompok 3. Baik, sudah tahu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Tadi tugas masing-masing, sekarang tugas berkelompok. Tugas berkelompok artinya kerjasama dibutuhkan dalam kelompok tersebut. Paham? Paham. Jadi nanti setelah kalian menerima lembaran tugas yang Bapak berikan, silahkan kalian mengisi salah satu perwakilan dari kelompok
yang lain. Coba untuk mengisinya silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian. Sesudah diskusikan dengan teman-teman kalian, ambil kesimpulan, lalu tuangkan di kertas tugas yang tadi. Paham? Paham? Baik, Bapak akan memberikan atau membagikan tugas kelompok. Ini tugas kelompok 1. Nama kelompoknya tolong ditulis kelompok 1. Ini tugas kelompok 2 dan ini lembaran tugas kelompok 3. Untuk nama kelompok silahkan tulis angkanya saja. Contoh kelompok 1. Yang ini 2 dan yang sebelah sana 3. Silahkan tulis dulu. Lalu tanggalnya tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Boleh ditulis di sana tanggal 10. Sekolah. Cantumkan di sana sekolah SDN Budi Waluya. Nah, apabila sudah diisi, maka untuk selanjutnya silahkan ada perintah di sana untuk diisi. Baca dulu oleh kalian masing-masing kelompok, baca secara bersama-sama membacanya. Nah, di situ ada tugas, silahkan diskusikan. Diskusikan. Karena kalian sudah belajar tentang iman kepada hari akhir. Oke? Nah, di situ ada pertanyaan, lalu tuangkan jawabannya di kolom yang sudah disediakan di lembaran kertas tadi. Paham? Paham. Silakan untuk dikerjakan. Boleh dikonsep dulu di kertas sebelum dituangkan ke lembar jawabannya. Boleh dituangkan dulu di buku masing-masing, nanti disalin ke kertas atau lembaran jawabannya. Dulu untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan di depan hasil dari diskusi kalian. Siapa ketuanya? Ya, boleh. Ya di sini boleh, silakan. Sini nih. Silakan. Keyakinan terhadap hari akhir berperan sebagai pengingat bagi setiap individu untuk senantiasa bertindak dengan tanggung jawab dan kebaikan. Menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi di akhir, umat Islam didorong untuk meningkatkan amal saleh, menghindari perbuatan dosa, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini menguatkan keyakinan bahwa balasan atas kebaikan dan kejahatan tidak hanya berlaku di dunia, tetapi akan terwujud secara sempurna di alam yang abadi. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan duduk kembali ke kelompoknya semula. Selanjutnya, mungkin kelompok 1 boleh ke depan. Untuk kelompok 1. Silakan, siapa yang membacanya?
Memahami iman kepada hari akhir merupakan keyakinan mendasar dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa kehidupan duniawi bersifat sementara dan bahwa di akhirat setiap amal perbuatan manusia akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Iman ini mencangkup kepercayaan bahwa pada suatu hari seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran total. Diikuti dengan kebangkitan kembali semua makhluk untuk dihisab dan diberikan ganjaran atau siksa sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Baik, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk yang sudah membacakan hasil diskusinya. Silakan kembali ke kelompoknya semula. Terakhir, kelompok 2. Silakan maju ke depan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Silakan. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang meyakini bahwa kehidupan manusia tidak berakhir hanya di dunia ini. Setelah kehidupan di dunia berakhir, semua makhluk akan mengalami kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Pada hari itu, seluruh alam semesta akan hancur dan seluruh manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Hari kiamat ini adalah hari yang sangat besar dan mengerikan, di mana setiap amal perbuatan akan dihisab dan setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ke bangku kelompoknya semula. Baik anak-anakku, bagus semuanya hasil presentasi atau hasil diskusi kalian masing-masing kelompok. Jadi kesimpulannya bahwa hari kiamat itu yakin akan terjadi. Maka setelah hari kiamat kita harus meyakini walaupun kita sudah tidak berada di dunia ini akan mengalami kehidupan nanti di akhirat. Itu adalah kehidupan yang abadi. Timbul pertanyaan, Pak, di akhirat nanti saya akan masuk ke mana? Betul kan? Sedangkan ada 2 pilihan, Pak. Apakah akan masuk ke surga atau masuk ke? Nah itu Bapak akan memberikan sebuah cara supaya lebih semangat lagi. Dengarkan, apabila Bapak mengucapkan pegang kepala malah langsung pegang kepala. Apabila Bapak suruh pegang telinga, maka ucapkanlah telinga. Ini melatih kefokusan kalian. Apabila Bapak suruh memegang hidung, maka pegang hidung. Coba mulai, pegang kepala. Oke. Pegang telinga. Oke, bagus. Pegang hidung. Iya, baik. Pegang telinga. Oke, baik. Pegang hidung. Oke, baik. Pegang kepala. Nah, itu masalah. Boleh untuk kelompok 1 silakan ke depan. Untuk menjawab perwakilan silakan ke depan. Perwakilan silakan ke depan. Kelompok 1 silakan. Ayo ke depan, ayo. Ayo. Silakan ke depan. Depan, nanti oke, sebelah sini lihat dulu oke ya, lihat. Nah, pertanyaannya Quran surah Al-Jajalah ayat 1 sampai 8. Nah, pertanyaannya artinya tadi yaitu arti dari ayat yang ke
berapa coba dipilih? Yang benar apakah 2, 1, 3, 4 atau A, B, C, D? A. Coba lihat. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya boleh kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Perwakilan salah seorang atau salah satu dari kalian untuk kelompok 2, silakan ke depan. Silakan ke depan dulu, silakan. Ya, di sini. Nah, guncangan meyakini adanya kehidupan setelah mati. Nah, guncangan iman kepada hari akhir. Nah, di sini mencocokkan istilah dengan maknanya. Nah, iman kepada hari akhir, al-jajalah, atau silahkan pilih salah satu, masuknya kemana? Silahkan, iman kepada hari akhir, kemana? Apa guncangan meyakini adanya? Meyakini adanya ini. Udah dulu. Tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya, untuk kelompok yang ketiga, ini pertanyaannya apa? Kelompok 3, silakan ke depan dulu. Untuk kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3. Oke, hari kiamat, kuis hari kiamat. Serangkaian. Oke, baik. Nah, apa arti dari hari akhir? Coba tunjuk yang mana? Apakah hari pertama diciptakannya bumi, hari terjadinya kiamat, atau hari libur nasional? Mana? Pilih, tunjuk. Arti dari hari akhir. Hari terjadinya kiamat, yang ini. Oke, lihat. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Ya, silakan duduk kembali. Baik. Itu adalah game yang berkaitan dengan materi tentang iman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian terima mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian, dan ini bisa menjadikan motivasi lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin untuk sebagai penutup kita membacakan hamdalah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.